Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah untuk segala nikmat yang Allah berikan kepada saya atas nikmat iman, Islam, dan ihsan yang insya Allah akan memberikan saya kemudahan untuk mendapatkan ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah saya lahir di dunia ini dengan kondisi orang tua yang bukan Islam. Orang tua saya Nasrani, keluarga besar saya kebanyakan Katolik, tapi orang tua saya ibu dan bapak itu pada saat saya lahir agamanya Kristen Protestan. Saya qadarullah diizinkan Allah untuk mengenyam pendidikan di sistem pendidikan yang lebih banyak dari kesusteran Katolik. Tapi ketika saya SMA dan saya kuliah, Allah izinkan saya di sekolah umum. Alhamdulillah. Pada saat saya kuliah, Ustadz, salah seorang teman saya, waktu itu sebenarnya waktu saya kecil, saya sempat mempertanyakan posisi Nabi Isa dalam konsep Trinitas di dalam agama yang saya dulu diajarkan. Saya diberi nama oleh orang tua saya, Teresia Ebena Ezeria Boru Pardede. Dulu waktu kecil kadangkala dipanggil Butet, tapi saya jarang nengok. Dan teman-teman saya lebih sering manggil saya Tere. Dan ketika saya berkegiatan berkesenian di dunia publik dikenal dengan nama keartisan Tere. Tapi ibu saya sendiri dulu sering memanggil saya Tresia. Dan ketika saya memutuskan untuk memilih Islam sebagai jalan hidup, saya menambahkan surat An-Nisa yang jadi inspirasi saya sebagai nama depannya. Jadi Anissa Setelah muslimah Teresa. itu ya, Iya, dikasih betul. nama Anissa begitu. Betul. Baik, kalau tidak salah dulu Bu Teresa ini sebelum muslimah terkenal sebagai seorang artis ya, penyanyi ya, dan juga pemain musik ya. Boleh diceritakan sedikit kepada pemirsa, Bu? Baik, jadi sebenarnya sebelum saya eh, aktif di dunia keartisan, qadarullah Allah udah memperkenalkan saya dengan Islam. Jadi waktu saya kuliah, waktu itu di salah satu perguruan negeri, perguruan tinggi negeri di Depok, saya diizinkan Allah untuk berdiskusi dengan salah seorang teman saya yang neneknya adalah seorang mualaf, tapi dia sudah Islam ya gitu. Kita membahas tentang topik yang agak seru waktu itu sebagai anak kampus ya, membahas tentang eksistensi alam semesta dan siapa pemiliknya. Karena waktu itu saya sudah katekisasi juga waktu itu dan sudah didogmakan dengan optimal bahwa konsep Trinitas adalah uh, apa tiga dalam satu, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dan itu terus menerus di apa ya di internalisasi ke dalam pemikiran saya. Maka saya merasa punya tanggung jawab untuk mengembalikan domba-domba yang hilang. Saya melihat teman saya tadinya domba yang hilang gitu. Tapi memang sebenarnya waktu saya masih SMP saya pernah mempertanyakan beberapa hal tentang posisi Nabi Isa di dalam Bible. Karena kan Nabi Isa yang jelas itu berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Tuhan. Dan doanya Bapa kami, doa kepada Bapaknya. Dan iya, dan yang saya ingat itu surat Markus 12 yang ada 28 plus 31 itu kan jelas jawabannya bahwa yang harus disembah itu Allah yang esa. Dan itu sesuai juga dengan hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu di Keluaran 20. Jadi waktu itu ketika saya menyampaikan itu guru agama saya dulu, karena saya di kesusteran, saya guru agamanya juga suster, saya tanyakan itu. Dan ketika saya tanyakan kenapa Yesus disalib juga malah menanyakan Eloi Eloi lama sabaktani, kata suster saya kurang beriman karena mempertanyakan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Jadi saya waktu itu, sejak itu saya nggak berani nanya lagi karena saya pikir sudah waktunya kalau udah urusan bicara tentang ketuhanan Yesus, ya udah bukan harus dipertanyakan. Qadarullah, teman saya ketika kita sedang berdiskusi tentang eksistensi kehidupan dan siapa pemilik alam semesta ini,
dia mengatakan, jangan khawatir, Yesus juga kita akui loh. Loh, saya pikir bukannya kamu mengakuinya. Dulu saya belum menyebut dengan nabi malah ya, Muhammad gitu saya bilang. Iya, tapi Nabi Muhammad itu nabi, nabi terakhir kami, dan Yesus juga nabi. Maksudnya, iya, Yesus kita akui sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Kalau nggak percaya lihat aja Al-Quran. Kalau dari situ saya memulai riset saya, Ustadz, tentang siapa sebenarnya Nabi Isa. Yesus yang ada di Al-Quran, dan itu yang mengantarkan saya, alhamdulillah, ke jalan tauhid ini. Subhanallah, luar biasa. Pengalaman Bu Teresa ini seorang pelajar tulen, kemudian seorang artis, seorang penulis, seorang musisi juga, bahkan aktivis partai juga, Masya Allah. Ya, ya sekarang tidak lagi, tapi di situ beliau ini diberikan sebuah hidayah oleh Allah dengan jalan mengkritisi ajaran agama sebelumnya dari hasil perbincangan dengan seorang ibu nenek ya yang sudah mu'allafah ya. Teman saya ya. Teman itu tadi ya, yang neneknya mu'allafah itu ya. Dan dia memberikan penjelasan yang jelas tentang kedudukan Nabi Isa di dalam agama Islam. Subhanallah. Memang Bu Teresa, terlalu banyak orang yang dapat hidayah dengan pemikiran ini ya. Ketika kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, memang betul Nabi Isa itu sangat dimuliakan dalam Islam. Bahkan sering kita katakan bahwa tidak sah imannya orang Islam apabila mereka tidak percaya kepada Nabi Isa, kepada Yesus. Tapi dalam kapasitasnya bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan, tapi sebagai utusan Tuhan, sebagai Rasul. Allah katakan dalam Al-Quran itu, la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita umat Islam itu tidak boleh membeda-bedakan di antara para rasul, termasuk Nabi Isa. Jadi kalau kita ingkar terhadap kerasulan Nabi Isa, maka tidak sah imannya orang Islam itu. Ternyata itu yang paling banyak membuat saudara-saudara kita dari umat lain mendapatkan hidayah, termasuk Ibu Teresa. Akhirnya setelah masuk agama Islam itu karena kebetulan ada semacam pembelaan dalam Al-Quran tentang Nabi Isa itu siapa dan bagaimana, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 157, ya Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, tidak mati disalib, tapi orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Tapi Nabi Isa kata Allah, barrafa'allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakimah. Dia diangkat ruh dan jasadnya ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dibunuh dan disalib waktu itu adalah bukan Nabi Isa tapi orang lain yang dimiripkan oleh Allah seperti Nabi Isa. Nah, maka dari situlah Ibu Teresa ini terinspirasi karena ditemukan itu penjelasannya dalam surat An-Nisa, maka di depan nama Teresia itu dikasih nama An-Nisa setelah muslimah gitu ya. Subhanallah. Terus apa yang Bu Anissa rasakan setelah muslimah itu? Alhamdulillah Ustaz, ketika saya sudah bersyahadat, yang saya rasakan adalah saya tenang dalam pemahaman, saya sudah tahu siapa Tuhan saya. Subhanallah. Kalau dulu bingung, ini yang mana satu dari antara yang tiga gitu. Tapi alhamdulillah dengan membaca terjemah Al-Quran waktu itu, Allah mudahkan mendapat ilmu juga dengan beberapa buku referensi. Salah satunya adalah bukunya Ustadz Ahmad Didat, The Choice. Lalu juga ada buku Asal Usul Manusia yang ditulis oleh Profesor Maurice Bucaille yang menemukan jasadnya Fir'aun yang ditenggelamkan di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Dan ada beberapa buku lainnya yang akhirnya makin memperjelas gitu. Dan alhamdulillah sejak itu saya merasa tenang. Tapi qadarullah Ustaz, saya belum kafah lah ya, bisa dibilang begitu. Dari tahun 2000 saya bersyahadat, qadarullah tahun 2013 saya mendapat kode keras dari Allah ketika melihat ayah saya yang sebelumnya saya kenal ayah saya itu seorang Kristiani, lalu ternyata dia juga bersyahadat, tapi di ujung hidupnya sebelum berpulang, qadarullah Allah cabut hidayah menjadi orang yang mundur ke belakang. Nauzubillah. Itu yang membuat saya berpikir keras, dan alhamdulillah ketemu di suratnya Al-Baqarah 208 ya Ustaz ya, harus kafah ya Ustaz. Kafah ya. Nah, disitulah yang menjadi
titik balik saya, lalu saya memperbaiki semua, saya tutup aurat, dan alhamdulillah dari situ Allah izinkan saya ketemu salah satu uh, mursyidah yang memang membersamai saya. Qadarullah baru bulan lalu meninggal dunia. Innalillah. Jadi sama Umi Irma saya diajarkan membaca ayat Al-Quran yang tadinya saya belum pernah bisa selesai baca. Iqra tuh nggak pernah selesai, Ustaz. Masya Allah. Qadarullah lewat beliau saya diizinkan khatam Quran, dan ketemu bulan Ramadan saya diizinkan iktikaf di masjid, dan dari situ lengkap sudah Allah kasih, dan saya dikasih surprise sama suami ke Tanah Haram. Subhanallah. Jadi itu nikmatnya. Luar biasa. Jadi dari kisah tadi ternyata ayah sempat masuk Islam gitu ya. Mana lebih dulu, Bu Teresia, Bu Anissa, atau ayah dulu? Ternyata ayah saya lebih dulu. Tapi tidak tahu, keluarga nggak tahu kalau beliau sudah Muslim. Iya. Masuk Islam itu. Karena waktu itu memang ayah dan ibu sempat separate gitu. Oh, gitu. Tuh, jadi ketika saya tahu beliau sudah lebih dulu Islam. Tapi di akhir hayatnya justru malah mundur gitu ya. Iya, adik saya seorang yang belajar teologi, Ustadz, ada kelompok pelayanan umatnya masuk ke rumah sakit. Oh begitu. Jadi dan ayah saya salah satu yang ditarget. oh Masya Allah. Ya semoga apa namanya ya, kalaupun nanti tidak jumpa lagi ya apa itulah qadarullah ya. Itu Takdir Allah yang harus kita ikhlas apa namanya menerimanya. Tapi ada yang menarik lagi dari pengalaman Bu Anissa atau Bu Teresia. Setelah Ibu menjadi muslimah itu kan belakangan banyak berkecimpung dalam dunia pergerakan, termasuk sempat masuk ke partai politik dan terdaftar juga sebagai anggota parlemen di DPR RI tahun berapa itu? 2009, Ustaz. 2009. Tapi di tengah jalan kenapa orang kan di mana-mana nyogok pun mau dia untuk jadi anggota dewan, ya kan? Kampanye di mana dia sogok dengan keluar biaya banyak, tapi aneh ini Bu Teresa ini kok malah minta mundur dari parlemen. Itu apa yang menyebabkan hidayah apa yang datang ke Bu Teresia waktu itu? Qadarullah pada tahun 2011 ibu saya divonis kena kanker, Ustaz. 2010 akhir sih sebenarnya sudah mulai ada gejalanya, dan 2011 itu sudah rajin ke rumah sakit, dan di saat yang bersamaan ayah kami juga sakit itu, dan saya juga merasakan banyak kepenatan di dalam sana karena memang yaitu pertarungan antara yang hak dan yang batil banyak sekali di dalam sana, dan sifatnya kolektif kolegial, jadi banyak-banyakan orang baik atau banyak-banyakan orang yang tidak baik gitu. Jadi cukup panjang perjuangannya, dan di saat yang bersamaan kedua orang tua saya sakit, qadarullah 2012 ibu saya meninggal. Jadi sebelum non muslim, tapi yang menarik sebelum ibu saya meninggal itu ibu saya berpesan, pertama, nak kalau jadi Islam yang taat. Kedua, nak berjuang bisa di mana aja. Dan itu yang insya Allah jadi salah satu bekal saya sampai sekarang, bahwa ya memang harus menunjukkan totalitas gitu. Masya Allah. Dan ternyata medan dakwah itu lebih luas lagi daripada sekedar di parlemen. Subhanallah. Makanya Jadi saya mengundurkan diri 2012. Jadi sudah, padahal modal belum kembali itu ya? Alhamdulillah saya nggak pakai modal, dari segi finansial, cuman biaya operasional. Tapi yang saya dulu tekankan adalah bagaimana ilmu saya kuliahnya memang komunikasi politik, dan memang saya dulu berharap dengan ilmu yang saya dapatkan saya bisa bermanfaat gitu. Apalagi Bu Anissa dulunya seorang artis, tentu dikenal ya. Kalau kita buka di YouTube ya sangat terkenal lah beliau ini. Jadi untuk menggait suara itu tentu gampang lah ya. Jadi public figure Indonesia mudah sekali untuk meraih suara. Tapi subhanallah hidayah Allah berikan kepada beliau banyak. Semua lewat keluarga, lewat orang tua. Beliau ternasihati sendiri, di samping melihat kenyataan di masyarakat, ternyata menurut cerita beliau tadi jauh lebih bermanfaat dakwah di masyarakat ketimbang duduk di parlemen sana. Dan sekarang sudah Bu Anissa buktikan ya, sehari-hari dakwah ya, dakwah dan terutama mendampingi para mu'alaf, dan beliau bikin komunitas namanya Sister Villa ya, yang dalam komunitas ini umumnya para mu'alaf dan mu'alafah ya Bu Anissa ya. Jadi luar biasa pemirsa,
sebenarnya ingin kita gali lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman religi beliau, bagaimana kiprah beliau di masyarakat, tapi waktu kita yang terbatas.